Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dan pada video kali ini akan saya bahas tentang kisah utuhnya jasad paman Rasulullah SAW yang gagah berani dalam membela agama Allah dan keponakannya. Beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedikit biografi tentang beliau. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Masehi. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun daripada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad. Hamzah dan Abdullah, ayah Rasulullah, adalah adik kakak dengan satu ayah tapi beda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasulullah juga terhubung dari pihak ibunya. Pasalnya, Halah binti Wahib ataupun ibunya Hamzah adalah saudara sepupu Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih, beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasulullah, bahkan sebelum mulai memeluk agama Islam. Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin. Apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran Perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu, yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda. Ketika kaum musyrikin Mekah kalah Perang Badar, mereka berniat ingin balas dendam. Adalah istri dari Abu Sufyan yang bernama Hindun binti Utbah yang memiliki rasa dendam kepada Hamzah. Maka di Perang Badar sebelumnya, Hamzah berhasil membunuh ayahnya Hindun, yaitu Utbah dan saudaranya. Ia pun meminta Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan imbalan besar, yakni pembebasan sebagai budak. Tawaran ini pun diambil Wahsy dan terlibat dalam Perang Uhud di Madinah. Saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 700 prajurit melawan 3.000 pasukan kafir dari Mekah. Dalam pertempuran sengit itulah Hamzah secara tak terduga terkena tombak yang dilepas oleh Wahsy. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, di situ dikatakan bahwa jumlah korban tewas dari pihak kaum muslimin dalam perang tersebut sebanyak 70 orang, termasuk pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian Hamzah inilah menjadi luka mendalam bagi Rasulullah karena kasih dan sayang terhadap sang pamannya. Hamzah menjadi sosok terdepan membela Rasulullah ketika pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengubur 70 sahabat Rasulullah di hamparan padang Uhud. Sampai saat ini, kuburan 70 sahabat Nabi di Uhud dikenal sebagai pemakaman syuhada Uhud. Dan atas kebesaran Allah SWT, Wahsy pun menjemput hidayah Islam dan berniat kepada Rasulullah SAW berbaiat kepadanya. Namun mengingat kembali peristiwa perang Uhud itu, Nabi Muhammad SAW sempat meminta Wahsy untuk tidak muncul di hadapannya. Hal tersebut bukan karena dendam, tetapi Nabi Muhammad tidak ingin mengingat kembali kenangan manisnya bersama sang pamannya yang telah melindunginya. Hal ini membuat Wahsy gugup dan merasa bersalah kendati ia masuk Islam. Dosa lalunya telah terhapuskan. Ia pun bernazar kepada Allah akan membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah, yang muncul di zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pasca Rasulullah SAW wafat. Ketika perang Yamamah yang dipimpin Panglima Khalid bin Walid, Wahsy membawa tombak yang digunakan saat membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Perang Yamamah ini terjadi karena Bani Hanifah yang semula muslim menjadi murtad karena hasutan Musailamah, yaitu si nabi palsu.
Melihat banyaknya pasukan muslimin membuat Bani Hanifah dan Nabi palsu Musailamah menarik mundur ke benteng pertahanannya. Seorang sahabat, Al-Barra bin Malik, yang berhasil menembus ke dalam kemudian membuka pintu gerbang yang disambut serangan kaum muslimin kala itu. Terjadi kepanikan dari pihak musuh yang kemudian Nabi palsu Musailamah terbunuh oleh bidikan tombak milik Wahsy. Namun, di saat bersamaan seorang Ansor muncul dengan cepat lalu mengarahkan pedangnya tepat di leher Musailamah. Wahsy yang membunuh paman Rasulullah yaitu Hamzah, dia membalas dan dia pun membayarkan semua kesalahannya yang telah membunuh paman Nabi ketika perang Uhud, ketika dia masih dalam kalangan orang kafir. Namun setelah dapat hidayah dari Allah, dia pun membayar semua tersebut dengan memerang nabi palsu yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah menarik dari paman Rasulullah tersebut adalah dari kewafatannya dan juga masih utuhnya jasad beliau meskipun telah ribuan tahun dikuburkan ataupun wafat yang terdapat di 70 pemakaman syuhada di perang Badar tersebut. Tepatnya pada tahun 2013 silam, persisnya di Madinah, terjadilah peristiwa banjir yang cukup besar. Banjir nyaris menutup seluruh akses Madinah, termasuk mengenangi kuburan syuhada Uhud tersebut. Ketika banjir itu terjadi, ternyata nampak sebagian jasad para syuhada. Di antaranya adalah jasad paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang luar biasanya adalah jenazah tersebut masih utuh meskipun sudah wafat selama puluhan ribu tahun yang lalu. Saat jenazah Hamzah paman Rasulullah hendak dikuburkan kembali, maka keluarlah darah yang masih segar meski sudah lama dikuburkan. Kondisi luka paman Nabi juga masih utuh seperti orang baru meninggal. Begitupun dengan dada Hamzah yang terbelah, karena ketika itu Hindun merobek dan memakan jantung Hamzah karena dendam yang membara. Dada Hamzah masih terlihat terbelah dan mengeluarkan darah segar, seolah-olah peristiwa kematiannya baru saja terjadi. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu tragedi wafatnya paman Rasulullah itu terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai ibrah ataupun hikmah bagi kita semua. Maka sungguh benar firman Allah dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka mati sebagaimana dianggap orang-orang munafik. Akan tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dan nikmat yang berlimpah. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya hanyalah Allah yang mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan juga sore. Para syuhada itu memiliki pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati berulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kisah singkat ini menjadi pelajaran dan menjadi hikmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.